Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu kembali dalam mata kuliah Sejarah Agama Buddha teman-teman. Hari ini pada tanggal 16 September. Semoga semuanya tetap sehat ya teman-teman ya. Nah teman-teman, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin. Materi kita kemarin sampai di perkembangan agama Buddha pada tahun 600 sampai 300 Masehi, Konsili 123 seperti itu ya teman-teman. Dan ini saya bukakan salah satu slide yang menunjukkan visualisasi Raja Asoka seperti itu, raja yang sangat berperan di Konsili 3, karena materi hari ini kita akan nyambung yaitu materi sejarah untuk abad ketiga sebelum Masehi, di mana pada abad ini yang menjadi tokoh utama gitu dari berbagai kejadian sejarah adalah Raja Asoka. Ini adalah visualisasi yang dibuat untuk menunjukkan ke-India-Indiaan gitu yang dalam bentuk lukisan. Lalu yang satunya itu visualisasi yang dibuat dalam bentuk patung. Jadi Raja Asoka kan dicocok-cocokkan gitu ya menjadi seorang Raja Cakrawati gitu. Apakah dia Raja Cakrawati beneran ya? Sebetulnya itu pro kontra juga gitu. Tapi memang kebijakan-kebijakannya itu bagus dan itu yang akan kita pelajari juga pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, ini sebetulnya spill gitu ya, masih nyambung dengan materi yang kemarin. Kemarin kita telah lihat ini, teman-teman, dan juga kita telah lihat ini slide selanjutnya ini ya, teman-teman ya, 18 aliran yang muncul, yang melatar belakangi konsili ketiga, itu juga terjadi pada masa Raja Asoka. Beberapa istilah yang muncul di konsili ketiga, jangan heran Tipitaka itu awalnya memang belum begitu dikenal di dalam teks-teks awal gitu. Jadi di dalam cerita Sutta Nikaya, Majjhima Nikaya, Samyutta Nikaya itu Tipitaka tidak itu muncul karena Sang Buddha hanya menyebutkan ajaran beliau itu sebagai Dhamma dan Vinaya. Tetapi dengan di kelompok-kelompokkannya ajaran Sang Buddha, termasuk di konsili ketiga ini Abhidhamma juga disepakati untuk itu dikelompokkan menjadi ajaran filsafat yang lebih mendalam seperti itu. Akhirnya muncullah Tipitaka yang terdiri dari Vinaya, Sutta, dan Abhidhamma. Seperti itu. Dan kemarin teman-teman tahu di Abhidhamma juga tahu ya, kata Watu itu adalah salah satu kitab hasil dari konsili ketiga. Penulisnya bukan Sang Buddha, kata Watu itu. Ditulisnya oleh Bhante Moggaliputati, siswa Sang Buddha, yang juga menjadi pemimpin sidang atau konsili ketiga. Lalu teman-teman juga saya ajak kemarin ya untuk melihat gitu ya. Begitulah apa ya, peta normal dari perjalanan sebuah konsep ajaran yang dimaknai untuk menjadi suatu apa ya keyakinan. Artinya begini, dhamma yang disampaikan Sang Buddha itu kan konsep gitu ya. Akhirnya diyakini untuk menjadi ya inilah dhamma murni, tidak murni, dan seterusnya, ini aliran yang benar, ini aliran yang murni, kan seperti itu. Padahal ya itu normal sekali, hasil apa? Hasil dari persepsi tiap-tiap generasi, persepsi tiap-tiap acarya, tiap guru, tiap umat. Dan ini bukan hanya terjadi di agama Buddha, teman-teman bisa cek gitu ya ke teman-teman agama lain, bagaimana teman-teman di Islam pun juga sektarianismenya itu juga sangat banyak sekali, begitu pula di teman-teman Kristen. Nah, itu materi kita kemarin itu, dan hari ini kita ke materi di slide ini ya teman-teman ya. Jadi di slide ini teman-teman saya ingin memberikan visualisasi pada teman-teman kondisi abad ketiga. Jadi abad ketiga ini di mana nanti tokoh sentralnya itu adalah Raja Asoka. Ini abad ketiga sebelum Masehi, teman-teman. Jadi sebelum Masehi saja nanti letak kita di mana ini loh. Jadi seluruh India ini adalah seluruh kawasan India. Sampai yang ujung sini. Kecuali Sri Lanka itu hanya seperti satu bulir air mata gitu ya di Samudra Hindia bagian selatan barat gitu ya. Itu cuma negara kecil.
Tapi India itu luas sekali seperti ini. Termasuk bagian yang putih ini juga masih bagiannya India. Nah, sampai sekarang pun India tetap menjadi negara yang besar gitu ya. Penduduknya juga nomor berapa? Nomor dua atau nomor tiga terbanyak di dunia kan saat ini. Besar secara wilayah, besar secara penduduk, besar secara industri dan lain-lain sekarang. Nah, kalau secara timeline ya teman-teman, saya ingin memberikan gambaran kita sekarang di tahun 300 ini ya. Sekali lagi ini zamannya Mohenjo-daro dan Harappa. 1500 sampai 600 di sini terjadi pergulatan Brahmanisme, Samanisme seperti itu. Pemikiran filsafat India sudah sangat maju. Tahun 600 agama Buddha lahir. 600 sampai 300 terjadi konsili 1, 2, 3 selama kurun waktu 300 tahun. Seperti itu ya. Nah, di sini saya tambahi karena abad 300 ini spesial khususnya terkait Raja Asoka. Mengapa spesial? Karena Raja Asoka ini adalah seorang raja yang memberikan pengaruh banyak sekali terhadap perkembangan agama Buddha dalam berbagai bidang. Seni, arsitektur, nanti berkembangnya literatur, tulisan-tulisan, walaupun abad ketiga belum eh, dituliskan Tipitaka secara tertulis ya. Tapi literatur-literaturnya sudah mulai ditulis dalam bentuk daun lontar. Terpisah-terpisah itu sudah mulai ada. Seperti itu. Jadi kita fokus hari ini ke perkembangan agama Buddha abad 3 sebelum Masehi di Kotak Putih ini ya teman-teman. Itu. Nah, sekali lagi ini adalah tentang luasan bagaimana India sudah sangat maju gitu ya, maju dalam konteks saat itu telah terjadi berbagai macam pembagian pemerintahan seperti itu dan kerajaan Asoka nanti pusatnya di Magadha sini teman. Nah, Magadha, nah atau di sini kotanya yang disebut sebagai Pataliputra. Nah, wilayah Raja Asoka bahkan dikatakan dia itu hampir mampu menaklukkan seluruh India ini. Ya, ini coklatnya seperti ini, versi hijaunya seperti ini. Ini menjadi seluruh kekuasaannya Raja Asoka. Jadi memang di film-film sekarang kan banyak sekali ya film atau eh, visualisasi gitu yang dibuat untuk menggambarkan Raja Asoka dan dia itu dikasih nama The Great Asoka. Karena apa? The Great Asoka ini untuk gambarkan betapa dia itu kuat pada masa pemerintahannya mampu menyatukan seluruh wilayah India dalam satu kekuasaan dia. Seperti itu. Nah, eh, maksudnya gini, nanti teman-teman akan ketemu versi silsilah dari dinasti Maurya yang beribu kota di Pataliputra tadi ya, atau dulunya wilayah Magadha gitu pada saat zamannya Sang Buddha. Nah, teman-teman tidak usah bingung, memang banyak sekali versi. Intinya teman-teman, intinya kita tahu bahwa Raja Asoka, Raja besar ini, memang dari kakeknya itu sudah seorang pemimpin besar. Kakeknya Chandragupta, ayahnya Bindusara. Dari Bindusara ini memang punya beberapa istri gitu ya. Dan salah satu istrinya justru ini istri yang biasa gitu ya, bukan dari kalangan ningrat, itu melahirkan Raja Asoka. Dan Raja Asoka lah yang meneruskan Bindusara. Seperti itu. Kronologinya ada banyak, tapi kita tahu garis besar saja bahwa nanti kalau teman-teman baca literatur ketemu nama Chandragupta, oh berarti itu kakeknya Asoka. Ketemu nama Bindusara, berarti itu adalah ayahnya dari Asoka. Nah, ini visualisasi di film. Ini adalah adegan foto-foto tokoh gitu ya, artis-artis yang mengisi figur-figur Asoka itu seperti apa. Jadi Chandraguptanya tidak difigurkan gitu ya, tidak ada tokohnya. Lalu mulai dari Bindusara, lalu ini Asoka masih muda. Dari ibu dari orang biasa gitu ya, yang bernama Dharma katanya di film. Tapi kita pun juga tidak bisa menjadikan itu sebagai sumber kebenaran yang mutlak bahwa oh itu gitu dan orangnya seperti itu hanya visualisasi. Nah, uniknya di sini ngiklan gitu ya, teman-teman. Kenapa ada wajah-wajah ke barat-baratan gitu ya, teman. Teman-teman tahu, saat saya ngomong tentang masuknya Brahmanisme gitu ya, kan sudah ada tuh orang-orang dari bangsa Arya yang
tubuhnya tinggi, kulitnya putih, hidungnya mancung, rambutnya juga kepirang-pirangan. Dan itu pun divisualisasikan dalam film Raja Asoka ini. Jadi bagaimana dia itu punya nenek tiri gitu ya, yang memang dia dari bangsa Indo-Arya di sini, dari daerah Baktria, Alexandria seperti ini. Jadi dia dari Indo Indo Mesir gitu ya. Jadi maksudnya dari Timur Tengah yang memang dia sudah ke Eropa-Eropanan. Lalu menikah dengan sini, orang-orang di Pataliputra. Tujuannya apa? Untuk kepentingan politik. Jadi dari dulu pun banyak sekali yang nikah untuk kepentingan politik gitu ya. Teman-teman cek sekarang banyak anak tokoh juga yang nikah karena kepentingan politik. Seperti itu, kepentingan politik, nikah kepentingan bisnis itu kan juga masih ada di zaman sekarang. Dan itu sudah ada juga sejak zaman dulu. Itu teman-teman, nah kita mulai mengenal ya Raja Asoka. Ini sumber paling apa ya, paling kuno gitu. Di Wikipedia artinya gini, teman-teman, tadi kan saya memantik teman-teman untuk mencari banyak sumber, termasuk di sumber yang ini sumber sangat dangkal gitu ya. Wikipedia itu pun juga nanti disebutkan macam-macam, istrinya Asoka siapa, siapa, siapa gitu ya. Bahkan ibunya di sini disebutkan sebagai Subadrangi, bukan Dharma. Kalau di film kan Dharma gitu ya. Nanti teman-teman cek dan sumber yang paling valid adalah teman-teman nanti pergi ke Google Book, tik gitu ya, Asoka. Nanti akan ketemu banyak buku di sana, walaupun kebanyakan juga memang masih dalam bahasa Inggris. Nah, dari sini kita apa ya mau mengingatkan teman-teman saja bahwa peninggalan Raja Asoka itu sampai sekarang itu masih banyak yang berdiri seperti ini. Itulah mengapa tadi saya sampaikan Asoka itu sampai mendapatkan julukan The Great Asoka karena memang karena pemikiran dan kepemimpinan dia itu mempengaruhi banyak sekali sendi kehidupan. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah arsitekturnya gitu ya, yang ditinggalkan oleh eh, pemerintahan Raja Asoka. Dan yang paling terkenal adalah tentu pilar Asoka seperti yang ada di depan wihara. Pilar Asoka tuh seperti ini loh teman-teman. Jadi ada tiangnya seperti itu pun sudah digambarkan dari zaman dulu. Seperti itu pilar Asoka. Di Watugong juga membangun pilar Asoka. Itu terus ada banyak sekali video di YouTube gitu ya tentang Asoka the Great. Nanti teman-teman cari sendiri, cari inspirasi. Nah, dari channel ini maksudnya saya mau menunjukkan ke teman-teman dan ini adalah kita bagaimana kepemimpinan Raja Asoka. Dari awalnya di ceritanya itu awalnya dia ini raja yang kurang baik. Karena untuk menyatukan seluruh wilayah India itu kan butuh perang penaklukan. Nah itu dia sangat kejam, dia sangat tegas, taktik perangnya memang pinter gitu ya. Tapi dia membunuh banyak sekali orang. Terakhir itu adalah perang menghancurkan kerajaan Kalingga. Diceritakan di situ Raja Asoka itu aduh langsung ternyuh gitu melihat ternyata pada saat dia terjun ke lapangan gitu ya ternyata perang penaklukan itu sangat menyakitkan gitu ya banyak perempuan menjadi janda banyak anak menjadi yatim piatu seperti itu ya baik ada yang yatim ada yang yatim piatu dan banyak sekali kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perang rumah terbakar ternak mati pokoknya mengerikan gitu suasana dari situ dari momen penaklukan Kalingga itu adalah penaklukan yang sudah akhir-akhir gitu ya. Terus sudah banyak sekali kerajaan kecil di sekitar eh, Maurya di bawah kekuasaan dinasti Maurya ini telah dilakukan oleh Raja Asoka. Yang terakhir-terakhir itu adalah kerajaan Kalingga dan itu membuat Raja Asoka kayak sedih. Ya ampun, terus apa nanti yang akan menjadi ending dari seluruh penaklukan ini? Kalau aku terus, tentu akan lebih banyak yang tersakiti. Nah, dari situ akhirnya Buddha itu jadi tahu apa ya pengembangan batik, jadi tahu Dhamma, ajaran Buddha dan akhirnya menjadi pengikut Buddha gitu ya, ajaran Sang Buddha karena Sang Buddha kan sudah wafat 300 tahun sebelumnya. Gitu. Pengikut Buddha, acarya-acarya Buddhis walaupun di kerajaan dinasti Maurya sendiri sebetulnya ajaran Hindu
Brahmanisme juga masih berkembang. Sehingga hmm, apa ya, Raja Asoka ini mendapatkan nasihat itu bukan hanya dari Acarya Buddha, tetapi juga dari Acarya Hindu atau Brahmanisme. Seperti itu. Dan tentang kombinasi ini sebetulnya saya pernah menulis artikel juga gitu ya, berawal dari kecurigaan saya. Mengapa dari kakeknya si Raja Asoka, Chandragupta, sampai Raja Bindusara, sampai Asoka, sampai ke anak turunnya itu tidak ada raja perempuan. Ya, saya pernah menulis artikel itu the absence gitu ya, ketidakhadiran the woman leader, pemimpin perempuan gitu ya di zamannya Raja Asoka. Karena memang walaupun gitu ya, walaupun Raja Asoka itu sudah menjadi seorang Buddhis, tapi dia tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa di wilayahnya itu kepercayaan Hinduisme, Brahmanisme itu eh, masih apa ya, masih tumbuh dan berkembang. Saat saya ngomong Hinduisme dan Brahmanisme itu sebetulnya saling berkaitan ya teman-teman ya. Dalam konteks ini sih lebih masih kental ke Brahmanisme. Karena Hindu itu adalah lahirnya belakangan yang merupakan kombinasi gitu ya. Ataupun perwujudan baru dari Brahmanisme. Gitu. Jadi kalau secara ilmu budologi, dalam arti sejarah perkembangan agama Buddha gitu, yang dulu pernah saya pelajari pun saya juga kaget. Oh ternyata Hindu itu later. Awalnya itu Brahmanisme. Brahmanisme ditentang Samanisme. Nah, agama Buddha itu salah satu Samanisme. Nah, Brahmanisme merasa tertantang, Brahmanisme merespon. Lahirlah agama Hindu yang merupakan kayak kombinasi gitu ya antara ajaran Brahmanisme dan juga Samanisme. Makanya di Hindu pun kan Hindu yang sekarang gitu ya, ada ajaran hukum karma, reinkarnasi gitu, walaupun ya beda. Tapi itu sudah merupakan respon bagaimana Brahmanisme itu sebetulnya sudah mulai ditentang Samanisme. Dan untuk meresponnya itu lahirlah Hinduisme. Itu tambahan juga ya teman-teman ya. Nah, kita belajar dari video ini, teman-teman nanti kalau ketemu video yang lain juga silahkan. Nah, dari video ini saya mau mengenalkan teman-teman pada kebijakan baik Raja Asoka gitu ya. Jadi raja itu menginginkan gitu ya bahwa secara eh, frequently, secara teratur, terstruktur gitu ya. Frequently itu maksudnya kalau 3 bulanan ya 3 bulanan, sebulan ya sebulan, semester ya semester gitu ya. Itu para pemimpin ataupun apa ya, orang-orang yang menjadi leader di wilayah-wilayah lokal itu untuk berbicara kepada masyarakat, untuk memastikan bahwa mereka itu bahagia dan memastikan aspirasi mereka itu terdengar. Saya itu pada saat screenshot ini pun saya juga mikir gitu ya. Ya ampun betapa mungkin ini yang disebut teori bagaimana rakyat itu harus terwakili. Baik itu suaranya, aspirasinya gitu ya. Dan itu sudah sejak 300 tahun sebelum Masehi. Kalau kita sekarang hidup di 2025, katakanlah kita abad 21 ya. Berarti 2100 tahun kemudian ditambah 300, 2400 tahun yang lalu gitu ya. Kalau Sang Buddha kan 2600 tahun yang lalu. Asoka itu 2400 tahun yang lalu gitu ya. Telah mengajarkan ini. Betapa penting sekali untuk mendengarkan aspirasi. Itu kalau kita tarik ke kehidupan bangsa. Kalau kita tarik ke kehidupan BEM, misalnya kita tarik ke kehidupan organisasi kita yang kecil, sangat penting untuk mendengarkan aspirasi. Nah, channelnya monggo ya terserah. BEM mungkin nanti dengan kepemimpinan baru di Desember kita akan milih pemimpin baru, itu mungkin bisa bikin kayak link aspirasi gitu loh. Daripada kotak kritik saran itu kalau zaman dulu saya, ya, mahasiswa dulu itu ada kotak kritik saran, tetapi zaman sekarang wong link saja mudah dibuat, lebih private gitu ya. Kalau nggak usah dikasih nama kan bebas seperti itu. Nah, itu perlu juga gitu. Mendengarkan aspirasi anggota BEM. Dalam lingkup keluarga juga perlu mendengarkan aspirasi anak, orang tua, pasangan, ternyata penting. Dan itu diajarkan oleh Raja Asoka. Nextnya, Raja Asoka
apa ya, mulai melihat gitu ya bahwa seseorang itu diciptakan, diajarkan situasi dan atmosfer untuk menghormati guru, orang tua gitu. Orang-orang elderly itu apa ya, sesepuh-sesepuh gitu. Dan diajarkan anak-anak itu untuk behave properly, untuk bertindak tanduk sopan. Nah, itu kan juga teman-teman lihat kan yang menjadi krisis sekarang ya. Bagaimana khususnya guru sih, kadang saya juga kasihan guru ini si malakama nggak dikerasin, anaknya juga seperti itu, dikerasin, gurunya bisa dilaporkan, dikasuskan gitu kan. Nah, itulah dilema zaman sekarang sehingga rasa hormat gitu ya, laku hormat, sopan santun itu menjadi sesuatu hal yang sangat mahal. Tapi inilah yang diajarkan Raja Asoka untuk membentuk generasi baik. Karena dari generasi baik nanti itu diatur, dikelola manusianya itu juga enak gitu loh. Kalau generasinya sudah tidak baik, diatur itu juga susah. Nah, diajak menjalankan program ini juga malah dikorupsi. Diajak menjalankan program ini juga nggak jalan. Nah, kan itu malah susah sendiri. Jadi mungkin Raja Asoka juga melihatnya kalau generasinya baik, orang-orangnya itu behave properly itu maksudnya gitu ya. Tindak tanduk apik gitu. Rakyat kalau begitu tuh mudah diatur. Kita cek ya kehidupan sekarang. Apakah rakyat kita seperti itu gitu ya. Ya enggak lah Bu, kok pemerintahnya saja kurang ajar gitu ya, rakyatnya juga lebih kurang ajar gitu ya. Saya itu melihat demo kemarin tuh teman, ya ampun gitu, siapa yang menggerakkan gitu loh. Baru kali ini loh, rumah pejabat di Indonesia, rumah anggota DPR itu dijarah. Dan ternyata aksi Indonesia ditiru persis oleh Nepal ya. Kalau teman-teman lihat video Nepal, benderanya juga One Piece seperti Indonesia. Bahkan yang kita heran, mereka demo di depan kantor Perdana Menteri dan juga menteri-menteri yang di Nepal. Masa jogetnya pacu jalur ya? Ya ampun, ternyata Indonesia ini menjadi contoh dunia gitu. Contoh demo. Ya begitulah teman-teman. Itulah dinamika kehidupan sekarang karena aspirasi yang didengar, pemerintahannya flexing-flexing gitu ya istilahnya sekarang ya sudah. Rakyat berani kan akhirnya di itu. Bahkan yang Menteri Keuangan Nepal itu saya yang melihat cuplikannya itu. Masa dia sampai begitu ya diarak di tengah jalan sampai ditelanjangi. Begitulah. Next, kita belajar yang lain lagi dari Raja Asoka. Raja Asoka juga tahu bahwa spiritualitas masyarakat penting untuk dibangun. Jadi Raja Asoka juga menyarankan agar ini para rakyat itu sering-sering eh, ke tempat-tempat ibadah, bertemu the holy man. Walaupun saya sebenarnya juga agak terganggu dengan kata-kata holy man gitu ya. Kayaknya yang suci itu hanya laki-laki gitu ya. Holy person gitu mungkin lebih netral gitu ya. Berarti ketemu orang-orang suci seperti itu holy person, sering mengunjungi kerabat gitu ya. Terus baik kepada the servants, karyawan, baik kepada teman dan suka berdana. Jadi kegotong royongan itu juga didorong oleh Raja Asoka. Bagaimana seseorang itu should be kind and generous gitu ya. Baik hati, generous tuh kind tuh baik hati, generous suka berderma kepada semua ini orang yang membutuhkan teman, pelayan gitu ya, saudara dan kepada orang-orang suci. Jadi itu juga salah satu ajaran dari Raja Asoka. Selanjutnya tadi ya untuk kind and generous kepada lah ini. Kita itu punya pasal 33 ya fakir miskin anak terlantar dipelihara negara dan ternyata itu juga Raja Asoka telah melakukannya dari dulu. To the poor tadi ya fakir miskin, old dan juga vulnerable. Itu artinya bukan hanya fakir miskin, the poor, tetapi juga orang-orang manula, lansia itu diperhatikan. Terus sampai ada visualisasi gini ya. Di apa ditandu gitu the old-nya old dan vulnerable itu adalah tua lansia dan lemah seperti itu ada layanan-layanan khusus loh di zaman Raja Asoka termasuk di negara maju itu banyak sekali misalnya public transportation gitu ya itu sudah dibangun dirancang bagaimana untuk
old, disable itu dapat layanan khusus. Ya, termasuk bus-bus gitu ya. Ya itu dikasih tempat duduk khusus dan itu benar-benar dipakai. Kalau bus umumnya Indonesia sih ya begitulah ya. Kadang kurang memperhatikan kepada old dan kepada disable. Nah, juga next yang penting ajaran Raja Asoka adalah non-violence, tidak melakukan kekerasan terhadap all living creatures. Jadinya tidak melakukan kekerasan terhadap semua makhluk hidup. Be they humans, birds, apakah mereka itu manusia, burung-burung pun juga diminta untuk dilindungi oleh Raja Asoka. Seperti itu. Dan itu ya, hewan-hewan burung itu, dan ini yang keren, will no longer slaughter vast amount of animal for food. Jadi diminta semua rakyat ini untuk mengurangi pembunuhan berbagai jenis binatang untuk kepentingan makanan. Makanan gitu ya, menurut programnya Raja Asoka jangan didapatkan dari membunuh hewan-hewan. Tetapi mari kita tanam benar-benar dari tanaman pangan. Jadi manusia itu diusahakan bukan omnivora gitu ya, tapi kalau bisa ya cukuplah herbivora. Makanya sayur-sayuran gitu ya, kentang, singkong, ditambah dengan nasi sebagai makanan pokok. Itu Raja Asoka juga mungkin sudah mikir ke depannya. Dan ini yang saya tahu ya teman-teman, Sri Lanka itu kan negara kecil. Tadi kan cuma sebesar tetesan air mata ya kalau digambarkan dalam peta itu. Tetapi gini teman-teman, di apa di di dalam kebijakannya saat ini itu memang juga melarang pembunuhan burung. Karena kalau dibunuh, burung itu hanya bermanfaat sekali. Mungkin dia di air keras sebagai hiasan atau mungkin dimakan dagingnya. Tetapi pemerintah Sri Lanka pun sekarang sudah melihatnya adalah untuk nextnya untuk memberikan manfaat berulang. Artinya apa? Sekarang yang dikembangkan di wisata Sri Lanka itu adalah bird watching. Jadi wisata melihat burung. Biarkan burungnya banyak, berkembang biak gitu ya. Nah, wisatawan-wisatawannya ini adalah melihat burung. Bird watching. Jadi belusuan turut seperti itu untuk melihat bird watching. Dan terakhir saya kan ke Sri Lanka Juni. Apa ya, sorry, Maret. Maret tahun ini ya, 2025 gitu ya. Ya memang kita pun sampai di daerah destinasi wisata birdwatching itu kita juga heran. Ini bule-bule jauh-jauh ngapain gitu. Wisatanya kan pakai itu ya, pakai kaca pembesar, keker-keker lah istilah kita. Oh, ternyata memang mereka itu pecinta burung. Seperti itu. Ada yang mendokumentasikan, jadi kepentingannya macam-macam. Mereka para peneliti, bird lover, seperti itu. Jadi yang mendokumentasikannya itu untuk kepentingan penelitian juga ada, untuk kepentingan untuk ya bikin channel-channel gitu juga ada. Ternyata itu lebih menarik daripada burung ditembak sekali der gitu ya. Mati sudah manfaatnya hanya sekali, lebih baik dia dikembangbiakkan hidup gitu ya. Dan itu untuk ditonton berkali-kali gitu. Dan inilah kerennya. Jadi Raja Asoka adalah raja yang menginstruksikan untuk tidak membunuh hewan-hewan hanya demi kepentingan makan. Seperti itu, terus juga mengajak, nah ini renovation of infrastructure. Jadi para pemimpin lokal juga diminta untuk rajin gitu ya, mengadakan pemeliharaan infrastruktur, jalan. Karena gini, di zamannya Raja Asoka, teman-teman sudah saya kasih bocoran ya. Bagaimana Raja Asoka itu meminta jalan-jalan dibangun. Tentu bukan di aspal ya, memang belum ada aspal. Tapi jalan itu dibuat apa ya, jalur-jalurnya ditanami pohon di kanan kiri. Lalu di beberapa titik itu dikasih sumber mata air. Dan dia itu sudah mengorder adanya rest area. Itulah Raja Asoka. Jadi ini ya, dia memerintahkan pembangunan infrastruktur, pembuatan shade trees, pohon pelindung, along the roads di sepanjang jalan, dan watering places untuk to be dug gitu, ya, untuk digali, untuk menghilangkan rasa haus para pejalan kaki.
Dan konsep ini adalah konsep yang kita tiru di zaman sekarang. The rest area itu sudah diciptakan Raja Asoka 2400 tahun yang lalu. Kita pun sekarang lagi nyontoh gitu ya. Rest area di mana wah sekarang ngetren sekali. Di rest area itu di konsep kayak taman, di situ ada orang jualan gitu. Sekarang kan kita kepentingannya ekonomi, tetapi dulu Raja Asoka lebih ke kepentingan kemanusiaan gitu ya. Di mana di rest area para pejalan kaki ini kan dari jauh. Mereka jauh sekali menempuh perjalanan, tentu butuh untuk mengisi ulang air seperti itu. Jadi yang utama adalah dibangun sumur di beberapa tempat atau titik-titik rest area tadi. Dan di sepanjang jalan supaya para pedagang dari luar India itu nyaman, di sepanjang jalan itu disuruh untuk ditanam pohon. Jadi para pedagang pejalan kaki itu nyaman akan berjalan di sepanjang jalanan di kerajaannya Raja Asoka. Keren ya. Dan kita contoh juga sekarang. Teman-teman lihat gitu ya, bagaimana tabebuya ditanam di pinggir-pinggir jalan untuk menjadi shade trees gitu ya, pohon pelindung supaya tidak panas jalanannya dan nanti bisa menjadi spot foto kan seperti itu. Ternyata itu sudah diidekan gitu ya oleh Raja Asoka. Gitu dan peran Raja Asoka memang banyak sekali ya dari sisi kepemimpinan. Bahkan teman-teman cek di beberapa sumber, Raja Asoka itu memerintahkan untuk dibangun rumah sakit. Bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk binatang. Keren. Dan Raja Asoka juga menerapkan beberapa kriteria standar yang harus dipenuhi untuk membangun pusat-pusat kesehatan masyarakat. Dan itulah mengapa kalau teman-teman pernah mendengar istilah Ayurveda, ilmu pengobatan dari India itu sangat terkenal gitu ya. Yaitu dikembangkan dari zaman dulu. Jadi zaman dulu kalau orang sakit itu obatnya tidak kimiawi seperti sekarang gitu ya. Tapi herb atau herbal gitu ya. Dan itu memang ada dokter-dokter yang memang dilatih khusus gitu ya. Termasuk di zamannya Raja Asoka ini. Jadi Raja Asoka itu syarat standar di artikel yang pernah saya baca itu, misalnya rumah sakit gitu ya, harus ada dokter hewannya satu, harus ada tabibnya satu, harus ada orang yang ahli dalam meramu obat, harus ada orang yang ahli untuk ibu dan anak kalau mau melahirkan, gitu. Nah, itu sudah menjadi standar kriteria Raja Asoka untuk membangun pusat-pusat kesehatan. Saya itu langsung, wah gitu, zaman dulu gitu loh teman-teman. Pemikirannya itu sudah wow banget Raja Asoka ini. Nah, terus Raja Asoka ini berkaitan dengan agama Buddha yang sudah seperti kita bahas kemarin ya. Ini apa ya? Great Gathering artinya dia mensponsori yaitu konsili ketiga yang berlangsung di Pataliputra dan selanjutnya ini adalah peran yang luar biasa. Saya pun juga, ya ampun, beruntung gitu ya. Raja Asoka itu menyebarkan 9 orang ini gitu ya. 9 orang yang 9 kelompok gitu ya. Karena seperti Bante Sona dan Bante Utara gitu. Bante Mahinda dan Bhikkhuni Sanggamita itu kan jadi satu kelompok gitu ya. 9 kelompok Dhamma misionaris gitu ya. Atau 9 kelompok Dhamma Duta disebar ke banyak wilayah baik India maupun luar India. Dan seperti yang teman-teman tahu gitu ya, yang sangat terkenal itu adalah termasuk anak laki-laki dan anak perempuan Raja Asoka langsung. Bante Mahinda dan Bhikkhuni Sanggamita disebar yang saat itu memang ke Sri Lanka. Makanya bagi orang-orang Sri Lanka, kedatangan Bante Mahinda itu sampai diperingati menjadi hari raya khusus gitu ya. Bagaimana mereka sangat menghormati gitu ya, diutusnya Bante Mahinda ini ke Sri Lanka. Begitu pula daerah-daerah lain. Jadi kita berterima kasih sekali sama Raja Asoka yang sudah punya istilahnya itu wawasan untuk menyebarkan dhamma itu menggunakan dhamma duta atau orang. Bukan hanya dengan mengirim buku, mengirim tulisan, tetapi benar-benar mengirim orang. Nah, teman-teman, pesan moralnya di pengiriman orang ini, makanya teman-teman nanti dikirim kemanapun siap gitu ya.
Jadi Dhammadutta, ya dong, kita nggak boleh kalah seperti zamannya Raja Asoka gitu. Itu terus artikel ini sebenarnya ini tambahan gitu ya bagaimana tadi apa ya? Teman-teman tuh harus bacanya bukan hanya dari sumber yang saya sampaikan di mata kuliah ini, cari sumber lain, bukan hanya ChatGPT, bukan hanya Google Gemini gitu ya. Bukan hanya Google Gemini, tapi cari artikel-artikel yang benar-benar scholarship gitu ya, benar-benar akademik. Contohnya adalah di Google Book atau di Google Scholar, cari artikel tentang Raja Asoka. Nanti teman-teman akan tahu. Nah, seperti ini. Ini yang mau saya sampaikan teman-teman eh, sebagai tambahan gitu ya. Nah, ini in his edict, artinya Raja Asoka untuk mengingatkan ajaran yang banyak sekali. Kenapa kita tahu tadi ya? Kenapa kita tahu Raja Asoka melarang untuk membunuh hewan? Memerintahkan membangun air, sumber air, memerintahkan menanam pohon. Itu dapat dilihat dari pilar Asoka, Edix ini, Asokan Edix itu adalah pilar Asoka. Tugu-tugu yang dibangun itu semuanya dikasih itu loh, bukti sejarah. Kan itu dari batu dan bisa ditulis dan itu bisa long lasting, bertahan lama gitu ya. Jadi tahun sekian Raja Asoka memerintahkan untuk seluruh rakyat tidak membunuh, itu ada buktinya. Peraturan perundang-undangannya itu semuanya dituliskan seperti itu. Dan itu kenapa di Batu? Karena nanti bisa dikopi, dibuat tugu-tugu yang lain, ditaruh di banyak tempat. Nah, itu cara untuk istilahnya itu apa ya? Untuk menyebarkan woro-woro gitu ya. Bagaimana peraturan terbaru dari raja harus seperti apa dan itu harus dijalankan di seluruh wilayah. Dan bagi saya itu juga keren sekali ya. Jadi setiap perintahnya gitu, Asoka itu membangun pilar, membangun stupa, membangun wihara dan lain-lainnya. Dan di situ dituliskan gitu ya, bagaimana Raja Asoka ini eh, apa ya, memang keren. Ini teman-teman kalau mau lihat gitu ya. He efficiently managed a centralized government from Mauryan capital at Pataliputra. Jadi dia itu menyusun kantor pusat pemerintahannya di Pataliputra. Terus dia juga large birokrasi collected taxes. Dia juga membentuk birokrasi untuk mengumpulkan pajak itu dibuat sistemnya. Terus inspektor reported back to the emperor gitu. Artinya ada inspektor-inspektor, ada pemerintahan gubernur-gubernur di wilayah gitu ya. Nah, nanti tugasnya melapor kepada sang raja. Irrigation expanded agriculture. Jadi raja pun juga memerintahkan untuk membangun irigasi untuk mengembangkan pertanian. Mengapa? Karena raja nyuruh rakyatnya makan nasi, makan sayur gitu ya. Jadi irigasi harus penting dibuat. Terus excellent road. Ya ini luar biasa ya. Nggak tahu mungkin eh, boulevard gitu ya. Sekarang istilahnya jalan yang halus mulus gitu. Nah ini pun istilahnya walaupun belum ada aspal tapi jalan-jalan itu sudah dibuat excellent. Pada zamannya Raja Asoka sudah dengan untuk kepentingan trading, politics, dan lain-lain tadi. Supaya semuanya itu terconnected. Jadi teori daerah kota terpencil harus terconnected, tersambung. Bukan hanya teori politik sekarang ya, sudah dari zamannya Raja Asoka. Terus Raja Asoka membangun ini, memerintahkan untuk membangun setris, well, inns. Inns itu eh, apa ya, penginapan di rest-rest area. Jadi memang sudah keren gitu ya. Ya, yang belum ada itu tentang rumah sakitnya. Nanti teman-teman cari. Itu saya khususnya pribadi itu ya itu ya ampun betapa kerennya gitu ya Raja Asoka. Bahkan kesehatan masyarakat pun beliau pikirkan. Itu dan ini kembali ke Dhamma, bagaimana penyebaran 9 kelompok ini ya teman-teman. Eh ini keren. Jadi inilah petanya disebar ke sampai daerah Gandhara. Nanti ini akan ada hubungannya sama slide kita materi selanjutnya bahwa nanti agama Buddha itu berkembang di Asia. Bukan, kalau ini kan Asia Selatan, teman-teman. India, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, ini kan South Asia, gitu ya, South Asia. Kalau kita Southeast Asian, Asia Tenggara itu dari sini kan, Myanmar,
terus ke Kamboja, Laos gitu ya, Thailand, Siam ini Thailand, ke kita Malaysia, Singapura, Indonesia gitu. Kita kan negara-negara Asia Tenggara. Lalu Asia Tengah, Middle East, Middle Asian itu adalah Cina dan sebagian negara-negara gurun gitu ya. Lalu kalau sudah ini kan Asia. Lalu nanti ke benua ke baratnya lagi yaitu Timur Tengah, negara Timur Tengah, Mesir, Arab, Abu Dhabi, Oman, Yaman dan seterusnya seperti itu. Artinya begini, kenapa saya menyebutnya di sini ke Asia Tengah, Asia Selatan bagian utara gitu ya, mendekati ke wilayah China seperti itu. Nanti kita akan membahas bagaimana perkembangan agama Buddha di salah satu wilayah yang itu sangat apa ya. Nanti kalau teman-teman baca sejarahnya juga akan terenyuh gitu. Kebamian Buddha. Sekarang masuk wilayahnya Afghanistan, teman-teman. Em, Afghanistan yang sekarang pemerintahannya keok gitu ya. Pemerintahannya kalah karena dia diduduki oleh pemberontak Taliban. Sudah mulai 2022, jadi sudah 3 tahun lebih. Bagaimana dulunya Asoka mengirim Dhamma-duta ke sana, terjadi apa ya, em, istilahnya itu perkembangan agama Buddha yang pesat, sampai terbangunnya situs Buddha Bamiyan di Afghanistan, dan sejarahnya panjang sampai sekarang mereka dikuasai Taliban. Itu akan menjadi next materi kita. Dan ini kalau secara garis besarnya gitu ya. Jadi teman-teman lihat gitu ya, Raja Asoka itu luar biasa menyebarkan ke daerah sini tadi Asia Selatan, bagian utara, ke Asia Tengah, ke Asia Tenggara. Seluruh wilayah Asia Selatan telah disebari oleh beliau itu Dhammadutta. Jadi luar biasa sekali Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan semuanya dikirim Dhammadutta oleh Raja Asoka. Jalurnya apa? Dari India ke Sri Lanka, jalur darat plus nyabrang sedikit. Asia Tengah ke Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bhutan, dan Bangladesh ke Cina, itu semuanya lewat jalur darat. Lalu nyebrang ke Asia Tenggara itu pakai jalur laut. Darat, laut semuanya ditempuh gitu ya. Raja Asoka memerintahkan pergi, sebarkan dhamma. Itu. Itu bagaimana agama Buddha abad ketiga dan kesimpulannya teman-teman bisa bayangkan betapa luar biasanya kehidupan sosial masyarakat, seni, agama di zaman Raja Asoka ya. Luar biasa sekali dan saya mohon tugasnya teman-teman adalah tiap orang bikin satu poster tentang Raja Asoka. Entah itu tentang kemampuan beliau mengelola pemerintahan, mengelola agama, mengelola pemerintahan itu luas sekali. Teman-teman bisa menyoroti dari sisi lingkungan, pembangunan tadi ya, infrastruktur, pertanian gitu. Jadi itulah daripada tugas ngetik-ngetik lagi, maksudnya begini, saya pinginnya teman-teman itu mengembangkan kemampuan eh, bikin poster. Itu saja. Hari ini jadi tugasnya bikin poster, silahkan bikin poster yang menunjukkan kebesaran Raja Asoka pada tahun 300 sebelum Masehi. Judulnya bebas, The Great Asoka in eh, 300 sebelum Masehi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh. Dia adalah raja yang bagaimana boleh. Ingat kata-katanya sedikit tapi dikasih visualisasi yang bagus. Poster itu begitu, bukan koran ya. Ada fotonya, kata-katanya sedikit, fokus di satu bidang. Pertanian gitu ya, pembangunan jalan, pemerintahan, arsitektur, agama gitu. Jadi satu poster cukup membidik satu saja. Supaya tidak banyak kata-kata, supaya tidak seperti baca koran. Gitu, nanti tugasnya foto posternya langsung dikirim ke grup kelas sebelum jam 1 siang ya teman-teman. Bisa ya pakai Canva, pakai apa, pasti akan jadi. Gitu, semoga teman-teman terinspirasi dengan cerita kebesaran Raja Asoka. Semoga teman-teman semangat menjadi penerus-penerus Asoka selanjutnya. Sampai bertemu di materi selanjutnya, yaitu kita akan maju 200 tahun kemudian, kita akan bertemu di tahun 100 sebelum Masehi.
tentang materi Konsili Buddhis 4 dan penulisan Tipitaka yang pertama kali. Itu untuk next minggu depan ya teman-teman. Dan untuk materi hari ini cukup. Dari saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi, Nak Mo Budaya.